Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Lakal hamdu ya Allah, lakal hamdu ya Rahman, lakal hamdu ya Rahim ala hadhihi nikmah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, faya ayyuhal muslimun, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim wa balaghar rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mengajak jalan-jalan istri beliau Sayyidatina Aisyah, di dalam perjalanan Sayyidatina Aisyah melihat dua orang laki-laki. Pertama, ada orang yang kurus, yang kedua ada orang yang gemuk. Yang kurus pakai baju kegedean, yang gendut, yang gemuk pakai baju kekecilan. Dalam hati Sayyidatina Aisyah berkata, apa itu orang di rumahnya nggak ada kaca? Apa dia tidak melihat dirinya? Yang kurus pakai baju kegedean, kebesaran, yang gendut pakai baju kekecilan. Nggak begitu lama melangkah, Rasulullah bilang kepada Sayyidatina Aisyah, ya Aisyah, muntahin. Muntahin. Apa yang mesti saya muntahin ya Rasul? Muntahin aja. Maka dimuntahin sama Sayyidatina Aisyah, keluar darah dan daging. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah darah dan daging saudaramu yang engkau gibahin, yang engkau omongin, padahal cuma di dalam hati. Padahal cuma di dalam hati. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pantas Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddan di dalam rotibnya Rotib Al-Haddan mencantumkan satu doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Ya alima sirri minna la tahtiki sitro anna wa afina wa'fu anna wa kullana haitsu kunna. Ya alimas sirri minna, wahai Tuhan kami yang mengetahui aib dan kekurangan kami. La tahtikis sitro anna, jangan engkau buka tirai penutup aib-aib dan keburukan kami. La tahtikis sitro anna, jangan engkau buka penutup tirai aib dan kekurangan kami. Artinya apa hadirin yang dirahmati Allah? Kita aja nggak mau aib dan kekurangan kita diketahuin orang. Kita aja nggak sudi kekurangan dan aib kita diketahui orang. Sampai kita minta sama Allah biar ditutup tirai aib-aib kita, biar orang lain nggak tahu. Masa iya kita aja nggak mau aib kita diketahui orang? Masa iya kita nyebarin aib orang lain yang kita ketahui untuk dijadikan konsumsi umum? Maka hadirin yang dirahmati Allah, kita tahu aib orang lain, kita tahu keburukan orang lain, cukup kita yang tahu. Jangan sampai kita ceritakan aib ini kepada orang lain juga. Maka kalau ini kita lakuin, kalau ini kita kerjain, menceritakan aib dan kekurangan orang lain, dalam bahasa agamanya ghibah. Apa itu ghibah?
menceritakan kekurangan, menceritakan aib, menceritakan sesuatu yang orang lain tidak suka kalau itu diketahui orang lain, maka ghibah namanya, termasuk dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La yuhibbullahu dahran bisu minal qauli illa man zulima. Kata Allah dalam Quran surat An-Nisa, aku tidak menyukai perkataan yang buruk yang dilakukan secara terang benderang. Apa itu perkataan buruk yang diucapin terang benderang? Secara terang-terangan para ahli tafsir menjelaskan, perkataan buruk diantaranya mencaci maki orang lain, menjelek-jelekan orang lain, menggibah orang lain, memfitnah orang lain. Itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita kerjain, termasuk daripada dosa-dosa besar. Bahkan hadirin yang dirahmati Allah, andai kata kita sedang beribadah, andai kata kita sedang berpuasa, ghibah kita, maka hilang pahala puasa kita gara-gara ghibah, gara-gara ngomongin aib orang lain. Imam Hasan Basri, hadirin yang dirahmati Allah, pernah satu kali dilaporin nama orang, ya Imam, ada apa? Engkau lagi diomongin sama si fulan. Engkau lagi diomongin sama si fulan. Apa yang dilakuin Imam Hasan Basri? Apa beliau marah? Apa beliau samperin tuh orang, balas ngomelin? Tidak. Beliau tahu sedang diomongin sama orang. Beliau tahu sedang digibahin sama orang. Beliau bikin parcel, bikin buah-buahan, bikin makanan, dibawain tuh ke rumah orang yang ngomongin dia. Apa kata Imam Hasan Basri? Terima kasih ya, udah berbuat baik sama saya. Terima kasih udah ngirimin pahalamu buat saya. Ini sebagai bentuk ucapan terima kasih, saya bawain buah, saya bawain makanan. Karena pada hakikatnya orang yang ngomongin kita dalam pandangan agama, dia udah berbuat baik sama kita, ngirimin pahala kebaikannya. Imam Ummu Salamah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Basrul Karim pernah menceritakan, di akhirat nanti kita akan melihat buku catatan kita. Kita akan melihat catatan amal kita. Kalau termasuk amal golongan yang baik, maka kita akan menerima buku catatan kita dari kanan. Maka kalau kita termasuk orang yang merugi, kita akan menerima catatan amal kita dari sebelah kiri. Maka ada seseorang yang melihat catatan amalnya dari kanan. Lebih banyak amat ini catatan amal saya. Ya Allah, saya nggak merasa ngerjain amal yang sebanyak ini. Saya nggak merasa ngelakuin ibadah yang pahalanya, ganjarannya gede kayak gini. Kata Allah, nggak ada yang salah. Ini berkat pahala orang-orang yang dikirim kepada kamu. Lah emang kenapa? Dulu kamu di dunia banyak digibahin orang. Dulu kamu di dunia banyak diomongin orang. Nih pahalanya berkat kamu sabar. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kul khairu aw liyasmut. Berkata baik atau diam. Maka hadirin yang dirahmati Allah, gibah ini hukumnya haram. Menceritakan aib orang lain hukumnya haram, dosa besar. Tapi ada 6 tempat yang kalau kita gibah enggak dosa. Ada 6 perkara yang kalau kita gibah tidak dosa. Boleh hukumnya mubah. Apa 6 tempat itu? Pertama, hadirin yang dirahmati Allah, gibahnya orang yang dizolimin. Gibah orang yang dizolim. Begitu di BAP, berita acara perkara, kenapa? Dia menceritakan A, B, C, bahwa dia dijolimin sama si fulan, diiniin, digituin, diiniin. Itu ngomongin orang. Tapi tidak haram hukumnya, karena menceritakan kezoliman orang kepada dia. Maka orang yang dizolimin bergibah tidak haram. Yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah, gibah tidak haram. Kapan? Pada saat menceritakan sifat seseorang
kepada orang lain, menceritakan sifat seseorang kepada orang lain. Kita ditanya, "Bang, saya mau ada bisnis sama dia. Kira-kira dia orangnya kayak gimana sih sifatnya?" Kita cerita tuh dengan sejujur-jujurnya. Si anu sifatnya begini, begini, begini. Kalau bisnis begitu, begitu, begitu. Kalau ngutang begini, begini, begini. Maka kita menceritakan yang sebenar-benarnya. Padahal itu keburukan orang, tidak dosa. Gibah tidak dosa. Kalau kita ditanya sama orang bagaimana sifat orang tersebut, saya mau ada urusan sama dia, mau ada bisnis sama dia, kita ceritain, tidak gibah. Yang ketiga, hadirin yang dirahmati Allah, gibah tidak dosa, tidak haram hukumnya, bahkan mubah. Papan yang ketiga, pada saat kita menceritakan kepada orang biar dia terhindar dari keburukan orang tersebut. Saudara kita mau ada bisnis sama dia, saudara kita mau minjemin utang sama dia, kita tahu orang yang mau diutangin sifatnya kayak apa. Kita cerita, kita ngomong sama saudara kita, lebih baik jangan bisnis sama dia, lebih baik jangan ada urusan masalah uang sama dia. Kenapa bang? Oh dia orangnya begini, begini, begini. Tidak dosa. Mencegah orang lain daripada kebinasaan, kehancuran, tidak dosa. Yang keempat, hadirin yang dirahmati Allah, gibah tidak dosa, gibah tidak haram hukumnya. Kapan? Yang keempat, pada saat menceritakan kefasikan dirinya, pada saat menceritakan dosa-dosanya kepada orang lain, biar orang lain tidak terjerumus ke dalam dosa yang sama. Nah, jangan mabok. Dulu bapak mabok begini, 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 akibatnya kena penyakit. Nah, jangan judi. Betapa banyak orang yang judi ancur-ancuran. Dia ceritain, padahal yang diceritain dirinya sendiri. Maka tidak dosa, hadirin yang dirahmati Allah. Yang kelima, hadirin yang dirahmati Allah, gibah tidak dosa apabila ada orang yang menanyakan hukum kepada kita. Di masyarakat ada orang yang nanya hukum kepada kita, "Ustaz, bagaimana hukumnya kalau si anu begini, 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 begini?" Yang diceritain orang lain. Tidak dosa hukumnya kalau untuk menanyakan hukum. Dan yang terakhir, gibah tidak haram, boleh hukumnya dalam pandangan agama bila mana untuk mencegah kemunkaran. Ada pelacuran, ada prostitusi, ada perjudian, ada ini, ada itu, kita cerita, padahal itu keburukan, padahal itu aib orang, tapi tidak berdosa, bahkan dibolehkan dalam rangka mencegah kemungkaran. Ala kulli hal, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang diangkat derajatnya karena lisan. Banyak orang yang diturunkan derajat sehina-hinanya karena lisan juga. Maka berhati-hatilah. Rasul udah berpesan, kul khairu aw liyasmut, berkata baik atau diam, mulutmu harimaumu. Sebagai muslim yang taat, sebagai muslim yang beriman, bahkan sebagai muslim yang bertakwa, kita mesti bijaksana, mesti bisa menjaga lisan kita digunakan untuk apa. Lisan kita digunakan untuk yang baik-baik saja, berzikir kepada Allah, baca Quran, baca solawat dan yang lain sebagainya, sebagai bentuk rasa syukur sama Allah. Udah dikasih lisan, bisa berbicara ini itu dan lain sebagainya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, gibah termasuk dosa besar manakala kita menceritakan aib orang lain kepada seseorang tanpa diminta. Tanpa diminta, tiba-tiba kita langsung bercerita, si anu begini, si anu begini. Itu hukumnya haram, dosa besar di hadapan Allah, dan termasuk memakan bangkai darah dan daging saudara sesama muslim. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.